Halo, kembali lagi bersama saya Pak Irwan di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 ya. Masih di materi perubahan sosial dalam masyarakat yang part 3. Jadi kalau belum nonton part 2 sama part satunya, silakan ditonton dulu part 2 sama part satunya. Tentunya cuma di channel YouTube-nya saya ya. Oke, lanjut saja karena ini ya kompetensi dasarnya kita sudah bahas di part satu, mungkin tidak akan saya bacakan lagi. Kalian juga sudah tahu tentunya ya, dan tujuan pembelajarannya pun masih sama. Kita lanjut saja. Nah, oke, lanjut ya. Kalau kemarin kita sudah bahas definisi ya di part satu ini, dan di part 2 kita bahas ini ya. Ini part satu, ini part 2. Nah, maka di part 3 ini kita akan bahas tiga materi langsung ya, yaitu faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Namun dalam penjelasan kali ini saya akan lebih fokus kepada teori perubahan sosial. Nah, di mana untuk faktor pendorong dan faktor penghambat ini kalian bisa baca-baca secara mandiri ya. Dan nanti saya akan kasih link untuk bacanya. Cuman saya di sini akan hanya sekilas membahasnya saja, sekilas membahasnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, faktor pendorong dan faktor penghambat nih ya seperti ini ya. Kalian bisa baca lengkap di ini ya situsnya di sumber belajar dari Kemendikbud. Cuman saya akan bahas sedikit saja, sekilas saja. Nah, untuk faktor pendorong sendiri itu yang pertama bisa terjadi perubahan sosial itu didorong oleh kontak dengan kebudayaan lain. Nah, dimana kalau misalkan kontak dengan kebudayaan lain zaman sekarang ini tidak harus pergi atau tidak harus ketemu dengan budaya orang yang lainnya gitu secara physically ya, tapi kita bisa menemui budaya-budaya yang lain, masyarakat lain itu menggunakan smartphone atau menggunakan koneksi internet. Nah, yang kedua itu adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Nah, dengan kita menghargai karya orang lain, itu kita juga secara tidak langsung belajar untuk toleransi. Di mana toleransi ini tentunya dapat mendorong terjadinya perubahan sosial juga. Nah, selanjutnya itu adalah sistem pendidikan yang maju. Sudah jelas, semakin maju pendidikan sebuah negara pasti akan mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah keinginan untuk maju dari manusia itu sendiri untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya itu adalah penduduk yang heterogen atau yang beraneka ragam, yang bermacam, yang banyak suku bangsa budayanya. Nah, ini juga mendorong adanya perubahan sosial dibandingkan dengan penduduk-penduduk yang sifatnya homogen. Karena kalau misalkan penduduknya itu homogen, maka sedikit mereka belajar tentang toleransi, sedikit mereka belajar tentang kebudayaan orang lain seperti itu. Selanjutnya itu adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Nah, di mana rasa ketidakpuasan ini akan mendorong masyarakat untuk memuaskan diri mereka sendiri, memuaskan masyarakat itu sendiri dengan apa? Dengan cara melakukan eksperimen, melakukan penemuan baru atau menciptakan apapun itu yang bisa memuaskan masyarakat itu sendiri. Ya, misalkan dulu membajak sawah menggunakan kerbau, tidak puas dengan hasilnya, pengen lebih praktis dan pengen tidak capek, akhirnya manusia menciptakan traktor. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Selanjutnya itu adalah sistem pelapisan sosial yang terbuka ya. Ini sistem pelapisan sosial terbuka. Kalian mungkin baca lagi deh materi-materi kelas 11 ya. Nah, tentang stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi di sini dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem pelapisan sosial yang terbuka. Yang intinya saja ya, intinya itu memungkinkan orang yang berada di kelas sosial yang rendah itu bisa naik ke kelas sosial yang lebih tinggi lagi gitu. Selanjutnya itu adalah orientasi ke masa depan atau visioner. Dan selanjutnya itu adalah sikap mudah menerima hal-hal yang baru. Tentunya ini akan mendorong perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap perubahan itu sendiri.
Nah, itu adalah faktor pendorong ya. Dan selanjutnya kita bahas sekilas saja mengenai faktor penghambat. Nah, untuk faktor penghambat yang pertama ini itu adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Nah, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain itu biasanya terjadi pada masyarakat-masyarakat yang terisolasi, yang terkurung, tidak punya akses yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sukunya atau di luar masyarakat itu sendiri. Nah, itu juga akan menghambat terjadinya perubahan sosial karena pengetahuannya tidak berkembang. Pengetahuan yang mereka miliki hanya ada di desa itu sendiri atau hanya ada di suku mereka sendiri. Jadi tidak bisa sharing, tidak ada kontak dengan kebudayaan yang lain. Yang kedua itu adalah masyarakat yang bersikap tradisional. Ini contohnya seperti masyarakat Baduy ya. Walaupun masyarakat Baduy ini banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lain, tapi karena mereka bersikap tradisional dan ingin melestarikan budaya-budaya dirinya sendiri mereka gitu, maka akhirnya tidak banyak terjadi perubahan pada masyarakat Baduy seperti itu. Nah, bagi yang belum tahu apa itu masyarakat Baduy, silahkan deh di googling, di searching di Google ya, apa itu masyarakat Baduy. Selanjutnya adalah pendidikan yang rendah, tentu saja dengan pendidikan yang rendah itu akan menghambat proses perubahan sosial. Terus adanya kepentingan yang tertanam kuat gitu. Dan selanjutnya ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. Nah, ini adalah kekhawatiran yang berlebihan itu tentu akan menghambat adanya perubahan sosial ya. Terus prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan yang sifatnya ideologis. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi ini ya, alamat yang saya cantumkan di sini dan juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Kalian bisa baca sendiri di situ karena secara bahasa itu mudah dimengerti juga seperti itu. Dah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan tentang teori perubahan sosial ya. Teori perubahan sosial yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama adalah teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Oke, lanjut saja ke teori yang pertama yang akan kita bahas, yaitu adalah teori evolusi. Nah, apa itu teori evolusi? Nah, kalau berbicara tentang teori evolusi, itu biasanya kalian mengenal dengan Charles Darwin ya, seorang uh, pemikir hebat yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera ya, dan berevolusi menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari sudut pandang biologis lah seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam sudut pandang sosial, teori evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Nah, jadi perubahan ini, menurut teori ini, perubahan sosial itu terjadi karena perubahan pada cara perorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah teori evolusi ini adalah perubahan yang cenderung lambat, sangat lambat. Misalkan dalam teori ini itu mengatakan tentang cara pengorganisasian masyarakat. Nah, oke, kita bagi dua deh misalkan ya, ini masyarakat ya. Ini adalah masyarakat primitif dan satu lagi ini adalah masyarakat modern. Nah, teori evolusi itu mengatakan bahwa perubahannya itu terjadi pada cara salah satunya ya pada cara pengorganisasian masyarakat nih ya saya garis bawahi. Nah, misalkan apa? Ketika zaman primitif pengorganisasian masyarakat itu sangat sederhana gitu. Dimana masyarakat itu hanya dibagi dua, misalkan itu ada yang namanya kepala suku gitu kan. Ada yang namanya masyarakat biasa. Ya. Nah, mungkin sebelum masyarakat biasa ada yang namanya dukun deh gitu ya. Sebelum masyarakat biasa ada yang namanya dukun dulu, kepala suku, dukun, sama masyarakat biasa. Nah, kalau misalkan kalian sering nonton film, mungkin kayak gini lah. Ada kepala suku, dukun, masyarakat kayak gitu, dan prajurit biasanya kan. Nah, kalau dalam masyarakat modern, pengorganisasian masyarakat itu lebih kompleks lagi gitu. Ada yang namanya presiden ya. Di bawah presiden ada yang namanya menteri.
Di bawah menteri ada yang namanya gubernur. Di bawah gubernur ada yang namanya bupati atau wali kota. Di bawah bupati wali kota itu ada yang namanya camat, ya kan? Di bawah camat ada yang namanya lurah atau kades. Di bawah kades ada RW dan RT. Nah, ini baru dalam sistem perorganisasian masyarakat. Nah, kalian bayangkan ya, perubahan dari sini menuju pengorganisasian masyarakat yang kompleks itu butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu ribuan tahun mungkin ya, ribuan tahun. Ini yang dimaksud dengan teori evolusi. Jadi memang perubahan sosial yang secara lambat terjadi gitu. Ini kalau misalkan dari sistem pengorganisasian masyarakat. Begitu juga dalam sistem pembagian kerja gitu kan. Misalkan kalau zaman sekarang ya. Ini contoh aja ya, kalau zaman sekarang dokter deh, kita ambil contoh, itu adalah dokter. Nah, dokter itu bukan orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit, karena dokter itu dibagi-bagi. Ada yang disebut dengan dokter gigi, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, nah, dokter THT, dokter dan lain-lain lah gitu. Nah, namun kalau misalkan zaman dulu ya, ketika zaman-zaman primitif atau zaman-zaman tradisional, itu orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya dukun gitu kan, dukun atau tabib ya, atau tabib. Nah, di mana dukun tabib ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, kalau zaman sekarang nih ya, dari sistem kerjanya, dokter itu terbagi lagi spesialisasinya, ada dokter gigi, dokter penyakit dalam, THT dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang namanya dukun gigi, dukun beranak, dukun THT, dukun apa. Nah, karena memang sistem pembagian kerjanya yang zaman sekarang lebih spesifik dibandingkan zaman dulu. Atau misalkan kalian deh nanti kuliah ya, kuliah jurusan manajemen gitu. Manajemen. Nah, nanti tuh ada nih pembagiannya. Kalian mau manajemen apa? Ada manajemen keuangan gitu kan, ada manajemen aset, ada manajemen pemerintahan, ada manajemen publik, DLL dan lain-lain. Nah, itu adalah dari sistem kerjanya, dan hal tersebut bisa dicapai oleh umat manusia dalam waktu yang sangat lama itu kan. Dalam waktu yang sangat lama atau lambat ya, karena ini yang dimaksud dengan teori evolusi, di mana perubahan itu sendiri pasti merujuk kepada arah yang lebih baik. Intinya seperti itu, di mana perubahannya sendiri itu pasti menuju ya, perubahan itu menuju arah yang lebih baik pastinya, walaupun lambat tuh ya. Misalkan, nah untuk ilustrasinya sendiri ya seperti ini, untuk ilustrasinya ya. Nah, untuk ilustrasinya, jadi udah pasti yang namanya manusia tuh selalu mengarah kepada hal yang lebih baik, dimana di dalam ilustrasinya selalu mengarah pada modern, dan mungkin di atas modern ini ada postmodern gitu. Dan pokoknya semakin atas semakin menuju ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, dalam teori evolusi itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 ya, menurut Sujono Sukanto. Teori evolusi ini ada 3 teori evolusi utama. Yang pertama adalah teori evolusi unilinear. Teori evolusi ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Nah, perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu adalah teori evolusi universal, di mana teori ini mengatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap. Karena menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu.
Dan yang terakhir adalah teori evolusi multilinier. Nah, teori ini mengatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara. Tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Pada intinya, semua evolusi pada masyarakat itu bertujuan atau membentuk menjadi masyarakat yang lebih baik, seperti itu. Lanjut yang kedua ya, oke, ini yang kedua itu adalah teori siklus. Apa itu teori siklus? Nah, teori siklus merupakan teori yang mengungkapkan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Nah, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Nah, contohnya seperti inilah contoh ilustrasi gambarnya ya. Dari zaman primitif ke tradisional, ya, ke modern, ini ya, dan balik lagi mungkin ke primitif, tradisional, lalu ke primitif. Nah, seperti ini, seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Masyarakat tuh kadang di atas, kadang di bawah. Apa contohnya? Contohnya nih, contoh yang pertama itu adalah dalam gaya berpakaian ya, dalam fashion. Nah, tahun 2020 ini ya, di zaman-zamannya modern, zaman-zaman masyarakat modern itu pasti ya gaya berpakaiannya seperti ini ya, stylish, gaya dan lain sebagainya ya, pakai celana jeans, sepatu boots, jaket, kemeja dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti semua masyarakatnya seperti itu, tapi ada juga sebagian masyarakat yang justru malah menyukai gaya-gaya anak-anak tahun 90-an ya. Nah, gaya-gaya anak tahun 90-an ini biasanya adalah anak-anak indie gitu kan, yang sering pakaiannya seperti ini, gaya-gaya anak-anak 90-an tuh anak-anak indie biasanya, anak-anak senja, anak-anak kopi, senja dan mati, seperti itulah kira-kira biasanya ya. Nah, tapi juga tidak menuntut kemungkinan ada juga masyarakat yang bahkan mungkin menyukai gaya-gaya primitif atau gaya-gaya yang lebih tradisional gitu. Nah, seperti ini ya, Madaeo dan Mimi Peri. Oke, mungkin terkesan bercanda ya dengan contoh yang di sini, tapi sebetulnya memang ada masyarakat walaupun dia sudah tahu akan kemajuan zaman, akan fashion, tapi mereka lebih nyaman kepada pakaian-pakaian tradisional. Nah, makanya coba deh kalian searching tokoh-tokoh adat nah di Kalimantan. Nah, itu biasanya mereka kalau pakaian sehari-hari gitu ya, itu menggunakan pakaian adat sehari-hari aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk acara-acara formal tentu mereka pakai jas gitu, atau untuk kerja tentu mereka menggunakan kemeja. Tapi untuk sehari-hari mereka cenderung menggunakan baju-baju tradisional. Itu tentunya ada juga. Seperti masyarakat Baduy pun kan masih menggunakan pakaian tradisional sampai sekarang. Itu baru di contoh gaya berpakaian. Selanjutnya itu adalah contoh dari segi medis deh, dari segi pengobatan. Nah, kalau dari segi medis atau segi pengobatan, teori siklus ini terjadi ya ketika obat modern dianggap tidak mampu menyembuhkan penyakit, sehingga masyarakat lebih menggandrungi obat tradisional. Ya, jadi ketika ada orang tua yang sakit gitu kan, udah pergi ke dokter bolak-balik gak sembuh-sembuh, akhirnya cari alternatif yaitu ke obat-obat tradisional. Nah, karena ada anggapan obat tradisional bisa menyembuhkan penyakit ya. Akhirnya kan perang nih antara obat modern sama obat tradisional. Kalian lebih pilih yang mana? Ada sebagian yang percaya yang tradisional, ada juga yang sebagian yang percaya dengan obat modern. Nah, ada juga sebagian orang yang tidak percaya yang tradisional pun juga tidak percaya terhadap obat yang modern. Lalu apa yang terjadi? Maka mereka pasti akan memilih kepada dukun gitu kan, dukun. Dimana dukun ini ya gitulah, pokoknya dukun aja ya. Nah, kesimpulannya apa dari teori siklus ini? Kesimpulannya adalah teori ini membuka kemungkinan bahwa perubahan sosial itu tidak selalu maju ke depan, ke arah yang lebih modern. Tapi ada kalanya juga perubahan sosial itu balik justru ke belakang atau kembali ke sifat-sifat yang lebih tradisional ya, seperti yang tadi ya contohnya ya, baik dalam medis maupun dalam segi fashion.
Oke, sekarang lanjut ke eh, teori yang ketiga, yaitu adalah teori fungsionalisme. Apa itu teori fungsionalisme? Lebih jelasnya kalian bisa baca, cuma saya akan sedikit menjelaskan saja, mudah-mudahan dengan penjelasan saya kalian lebih paham. Teori fungsionalisme itu adalah masyarakat pada dasarnya ya, masyarakat ini pada dasarnya memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan dalam satu buku tuh dianggap bahwa yang namanya masyarakat itu bagaikan manusia gitu kan, bagaikan pesawat terbang di mana setiap bagiannya itu saling memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sistem tersebut bergerak untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, jadi bayangkan bahwa masyarakat itu adalah sebuah sistem yang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, Talcott Parsons berpendapat bahwa masyarakat masyarakat itu seperti berada dalam keadaan keseimbangan alami, atau dalam bahasa kerennya itu adalah equilibrium. Equilibrium. Nah, jadi masyarakat itu ada pada keseimbangan alami. Misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah masyarakat nih, contoh ya. Ini adalah ilustrasi dari masyarakat. Masyarakat kita sekarang itu adalah bagaikan timbangan yang seimbang gitu. Nah, atau equilibrium. Ini equilibrium. Nah, ketika ada perubahan pada unsur masyarakat, maka keseimbangan itu akan terganggu. Ketika ada unsur perubahan dalam masyarakat, sesuatu yang baru muncul nih. Ketika sesuatu yang baru muncul ke sini, ya, ini contoh saja. Maka ini timbangan akan berat sebelah kan? Ya, akan berat sebelah. Nah, ini yang dimaksud dengan keseimbangan akan terganggu. Ketika ada sesuatu yang baru, maka keseimbangan akan terganggu. Sehingga pada kondisi ini terjadi yang disebut dengan kekacauan, atau yang terjadi yang disebut dengan tekanan sosial. Ya, karena berat sebelah. Nah, ketika berat sebelah itu, maka masyarakat secara otomatis gitu pasti akan berusaha melakukan penyesuaian pada unsur yang berubah sehingga kembali seimbang. Nah, penyesuaiannya itu dengan cara apa ya? Bisa dengan cara bisa dengan cara konflik, berdebat dan lain sebagainya ya, dinamika-dinamika interaksi yang ada di masyarakat itu pasti terjadi untuk mencapai kepada keseimbangan masyarakat kembali gitu. Pada akhirnya ketika masyarakat ini bergoyah, ya, ketika masyarakat ini bergoyah berat sebelah, maka masyarakat secara otomatis akan berusaha agar menjadi seimbang. Itu adalah kata teori fungsionalisme. Oke, mungkin saya akan jelaskan sekarang berdasarkan contohnya ya. Ini berdasarkan pengertian. Sekarang kita jelaskan berdasarkan contohnya. Ini contohnya ya. Ini misalkan masyarakat kita nih sedang berada dalam kondisi equilibrium ya, sedang berada dalam kondisi keseimbangan alami. Di mana keseimbangan alaminya tuh kita gambarkan adalah masyarakat hidup dalam keseimbangan sebelum datangnya teknologi atau smartphone. Hidup sebelum adanya HP, smartphone. Nah, ketika HP ini dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi, seperti misalkan contoh, kita ambil contoh dua aja ya, adanya Gojek sama Grab gitu. Adanya ojek online, maka terjadi ketidakseimbangan karena banyak yang belum mengerti cara menggunakannya. Terjadi ketidakseimbangan karena banyak yang belum mengerti cara menggunakannya, dan persebaran perusahaan pun masih kecil kala itu. Maka terjadi apa? Terjadi ketidakseimbangan. Nih, miring. Miringnya kenapa? Adanya konflik di antara masyarakat. Di mana dalam kasus contoh ini itu adalah konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Makanya kan banyak tuh berita-berita ojek online digebukin sama ojek pangkalan, begitu pula sebaliknya saling mergoki satu sama lain. Karena masyarakat pada kala itu sedang tidak dalam keseimbangan alami, kata Talcott Parsons.
Sehingga pada akhirnya masyarakat berusaha untuk mencapai keseimbangan alaminya lagi. Akhirnya apa? Masyarakat beradaptasi menggunakan teknologi HP atau smartphone untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pada akhirnya menjadi keseimbangan sosial yang baru. Yang itu adalah kita sekarang. Kita tuh sedang berada dalam keseimbangan baru. Keseimbangan baru apa? Yaitu keseimbangan di mana kita bisa berdamai dengan yang namanya ojek online ya. Masyarakat bisa berdamai dengan adanya ojek online. Tidak seperti pertama kali ojek online masuk, yaitu terjadi kekacauan. Nah, ini kalau misalkan contohnya ojek online. Kalau misalkan contohnya pandemi COVID-19 bisa nggak? Nah, kalau misalkan contohnya pandemi, coba deh kalian utarakan bagaimana perubahan sosial karena adanya pandemi COVID-19 dilihat dari sudut pandang teori fungsionalisme. Bisa kalian tulis di kolom komentar kalian, di kolom komentar video ini, atau bisa kalian tulis di share di Google Classroom kalian masing-masing ya. Oke, lanjut. Teori selanjutnya itu adalah teori konflik. Nah, teori konflik itu kata Karl Marx mengungkapkan bahwa ketidakadilan dan ketimpangan sosial itu mengakibatkan terjadinya pertentangan antar kelas, sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Nah, pertentangan antar kelas ini berakhir dengan tersusun ulang masyarakat yang semakin revolusioner atau hancurnya salah satu kelas sosial, kata Karl Marx. Nah, pertentangan antar kelas mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Contohnya itu ini ya, demo buruh ini ya, demo buruh. Demo buruh itu biasanya apa? Untuk menuntut kenaikan ya di sini, menuntut naik gaji. Nah, di mana demo buruh yang naik gaji ini itu adalah konflik ya, buruh tuh dengan pemilik pabrik. Pabrik itu adalah konflik antar kelas ya, di mana buruh itu sebagai proletar, pabrik adalah sebagai borjuis. Nah, ini kembali ke pelajaran kelas 2 ya, kalau kalian masih ingat. Nah, tentunya ini juga akan mendorong adanya perubahan sosial ya, karena kalau misalkan gajinya naik, tentu kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan buruh juga akan ikut membaik, sehingga masyarakat tidak akan lagi demo karena masyarakatnya sejahtera dan kerja pun lebih ikhlas dibandingkan dengan gaji yang sedikit. Nah, seperti itulah kira-kira. Cuman teori konflik ini yang namanya pertentangan ini tidak harus selalu mengenai uang ya, karena bisa juga mengenai kepentingan ya. Konflik itu ada konflik kepentingan, ada konflik apapun itulah. Jadi tidak harus tentang uang konflik itu, tapi juga bisa mengenai kepentingan. Nah, kepentingan ini kan bisa bersangkut paut dengan alam gitu kan, bisa bersangkut paut dengan ideologi, bisa bersangkut paut dengan dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Kalau dengan alam kan biasanya itu dengan para pecinta alam, atau kalau dengan binatang juga bisa gitu kan, dengan konflik yang terjadi antara pecinta hewan dengan Panji Pragiwaksono pernah kan, karena dia membahas tentang kucing. Nah, itulah kalau kalian tahu itu juga. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti konflik itu tidak harus berkaitan dengan uang ya, tapi juga bisa berkaitan dengan hal yang lainnya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, semoga banyak pertanyaan dari kalian ya, karena memang yang saya jelaskan ini hanya selintas saja gitu, hanya untuk pengantar kalian saja. Dimana kalau misalkan kalian ingin lebih paham lagi, lebih mendalam lagi, pengen lebih pintar lagi mengenai pelajaran sosiologi, kalian harus baca-baca tentunya ya, baca-baca di buku, baca-baca di internet, baca-baca di Google, baca-baca di koran, untuk menyempurnakan pemikiran kalian. Maka dari itu, semoga penjelasan saya ini tidak memuaskan rasa keingintahuan kalian, sehingga kalian mau baca-baca lagi
di referensi yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.